Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat buku, para pecinta buku sekalian, ini adalah video pertama saya di akun Kolase Cerita, tepat di hari Buku Nasional, tanggal 17 Mei. Saya akan membuat review tentang buku baik itu buku dalam negeri maupun luar negeri, dan pada edisi pertama ini kita akan membahas tentang buku kumpulan cerpen dan narto berjudul Adam Ma'rifat. Buku yang saya pegang ini adalah terbitan dari Perusahaan Negara Balai Pustaka tahun 1982. Cukup lama dan tentunya cetakan pertama. Memuat karya-karya dan narto. Ada 6 cerpen di sini. Judulnya Adam Ma'rifat. Adam Ma'rifat ini adalah salah satu cerpen yang termuat dalam kumpulan cerpen dan narto ini. Seperti kita ketahui bersama, Danarto merupakan tokoh sastra Indonesia yang sangat unik, sangat boleh kita bilang itu adalah kontemporer ya, karena ide-ide beliau dalam cerpen itu jarang sekali diambil oleh orang lain. Ada yang menyebut beliau ini segolongan ya dengan Iman Simatupang, di mana membahas tentang sastra eksistensialisme. Atau ada juga yang berpendapat bahwa beliau ini adalah seorang realis magis, atau karya-karyanya itu bermuatan religius. Tapi kalau kita lihat dalam kumpulan cerpen ini, kalau saya lihat sekilas, saya akan membahas 2 cerpen di dalamnya, bahwa sebenarnya beliau ini karya-karyanya adalah karya yang berasal dari pengalaman mistis menurut saya. Sebagai orang Islam kejawen, beliau ini kental sekali cerpen-cerpennya ini menampilkan sisi-sisi religiusnya, dan beberapa kata-kata dalam cerpennya itu seperti racauan, atau boleh dibilang di sini disebut adalah trance, di mana memang beliau ini seolah-olah meracau dalam sebuah cerpen dan menjadikan bahasa-bahasa di dalamnya itu seolah asing bagi kita, tapi sebenarnya itu bermakna dalam. Mungkin kita coba membahas cerpen pertama di buku ini. Di sini ada judulnya Mereka Toh Tidak Mungkin Menjaring Malaikat. Jadi di sini Pak Danarto ini menceritakan tentang personifikasi Jibril. Jadi Jibril setelah pasca kenabian tidak lagi menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Muhammad. Dalam cerita ini disebutkan Jibril ini tetap memberikan sebuah ilham atau ide kepada manusia. Di dalam cerpen ini diceritakan dalam suatu sekolah ketika seorang murid tidak sedang mengerjakan ujian dan tidak mempunyai jawaban atas soal, Jibril dengan serta-merta menunjukkan ilhamnya dengan membuat bolong genteng atap. Kemudian pada suatu ketika guru-guru kalang kabut karena hujan, sehingga membawa keluar murid-muridnya. Dan anehnya di luar hujan sudah reda, mereka kemudian membuat kelas di luar atau outdoor class ya. Kemudian dengan serta-merta juga Jibril tersebut langsung memperbaiki kerusakan tadi, sehingga tukang reparasi sekolah ya, atau tukang kebun sekolah yang mengecek kembali kaget ya, karena tiba-tiba sudah selesai, dan anak-anak jadi senang bermain di luar. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa tukang kebun tersebut itu mempunyai ide. Ini pasti ada seseorang yang mempunyai kekuatan linuwih ya, yang memperbaiki ini dengan sangat cepat sekali. Maka dari itu dia itu mempunyai ide membuat jaring
memilin tali dari sabut, kemudian dibantu dengan siswa, kemudian membuat jaring di bukit. Nah, jaringnya itu untuk menjaring malaikat gitu. Nah, disinilah letak kefreshan ide dari seorang Danarto. Singkat cerita, malaikat itu berhasil terjaring ya oleh jaring yang dibuat oleh tukang kebun tersebut. Kemudian mereka menginterogasi malaikat tersebut gitu. Nah, kemudian si Jibril, karena malaikat tentunya ya diceritakan di sini, itu dengan memaksakan diri atau membuat dirinya itu tertangkap biar anak-anak itu senang mengitarinya. Kemudian tetapi dia bisa melepaskan diri gitu. Dan tukang kebun tersebut itu berteriak, "Tak kukira mimpiku jadi nyata." Ya kan, ia juga senang gitu. Dan Jibril pun pergi sambil tersenyum. Nah, di sini kita lihat bahwa ide dari Danarto itu out of the box ya, dimana kebayang gak sih kita mempersonifikasikan seorang malaikat gitu. Ini tentu hal yang wow, bahaya juga ya di lingkungan Indonesia seperti ini gitu. Mempersonifikasikan malaikat itu beyond our imagination ya. Tapi beliau ini bisa membuat hal tersebut, itu membuat sebuah cerita yang wow, ketika kita membacanya ini keren sekali, ini ide yang sangat fresh gitu. Maka tak jarang ya para kritikus dari luar seperti Burton Raffel ya dalam Asian Wall Street Journal itu menyebut bahwa Danarto itu karyanya adalah unik dan menonjol, tidak hanya dalam kesusastraan Indonesia tapi dalam sastra modern dunia. Oke, yang kedua saya ingin membahas mengenai cerpen Ada Makrifat ya, yang menjadi judul dari kumpulan cerpen Danarto ini. Ini kalau menurut saya lebih bahaya untuk cerpen Ada Makrifat ini, karena ini adalah seolah-olah adalah manunggaling kawula Gusti, atau penyatuan Tuhan kepada diri kita gitu. Ini menjadi sangat berbahaya kalau dalam masyarakat kita saat ini gitu ya. Dia membuka cerpen ini dengan kata-kata bahwa akulah cahaya yang meruntun-runtun dengan kecepatan 300.000 km segala macam, mempersonifikasikan sifat-sifat Tuhan. Akulah. Cuma kalau menurut saya di sini dibelokkan dengan bahwa dia itu membuat sebuah tokoh yang bernama Ada Makrifat. Ada Makrifat itu sebuah nama tokoh dalam cerpen ini. Dan ini letak dari trans atau racauannya itu ada di sini ya. Saya bacakan. Maka jadilah aku yang engkau, buah penciptaan yang cakap, dari tanah sampai mungkin 100 kata ya di sini ya, dari tanah. Aku telah tahu masalahnya, aku yang teronggok di atas bis bersama-sama muatan yang lainnya. Nah, ketika dia meracau seperti itu, seseorang bertanya, siapa kamu? Ada Makrifat, jawabku. Mau apa kamu? Mau bersabda, jawabku. Apakah kamu nabi? Bukan. Apakah kamu dewa? Bukan. Lalu, aku bukan nabi dan bukan dewa, aku hanyalah Allah yang ngejawantah, jawabku. Astaga, mereka marah dan seluruh orang-orang yang jumlahnya tak terhingga itu mengambil batu. Tetapi akulah pohon mangga, sehingga Ada Makrifat tersebut berubah menjadi pohon mangga, di mana menjatuhkan mangga-mangga sesuai dengan jumlah batu yang dilempar oleh para, dalam tanda kutip, demonstran tadi. Seperti itu isi dari cerpen ini kembali meracau, boleh dibilang trends ya. Mungkin gaya-gayanya kayak Nukila Amal ya. Nukila Amal dalam beberapa cerpennya beliau juga cenderung itu kata-katanya itu tidak teratur atau
mengambil kata-kata yang ada di sekitar dia, ya entah apa maksudnya, cuma enak aja gitu loh. Kita memandangnya, kalau kita melihat satu kesatuan, oh ternyata well it's okay, nggak masalah dengan adanya kata-kata aneh di tengah-tengahnya, itu ternyata ada maksud tersembunyi gitu. Nah di sini cerpen ini dibuat pada tanggal 3 September 75, lumayan lama ya. Di tahun seperti itu ada ide seperti ini, itu menurut saya adalah suatu hal yang keren ya. Mendobrak sebuah kenormalan pada zamannya, dan ya seperti menegakkan sebuah tonggak jenis sastra baru gitu. Ada Marifat ini, buku-buku di buku ini termasuk buku langka teman-teman. Kalau kalian ingin mencari buku-buku Ada Ma'rifat atau buku-buku langka lainnya, silakan dibeli di marketplace. Ya kebetulan saya baru buka di Bukalapak dengan nama lapak Kolase Cerita ya, sesuai dengan nama channel ini. Oke, mungkin sekilas itu. Sebenarnya saya mau membahas lebih lanjut, cuma ya, kita jangan terlalu panjang lah video ya. Kalau terlalu panjang nanti pasti bosan. Kalau kalian punya pandangan lain mengenai buku ini, bisa kita bahas di kolom komentar, atau kalian punya ide mau membahas buku apa, silakan. Kebetulan di perpustakaan saya ada ya sekitar 2000-an lebih buku ya. Ya tentunya belum semuanya saya baca, cuma ya sebagian tentu sudah saya baca. Nanti bisa kita diskusi, karena well, seseorang yang membaca buku menurut saya itu adalah orang yang boleh dibilang sabar. Karena apa? Dia bisa mendengarkan ide-ide orang lain tanpa menginterupsi dulu, dan setelahnya baru bisa dibicarakan atau diinterupsi. Itulah literasi yang benar, mestinya seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat Hari Buku Nasional. Insya Allah besok saya akan membuat sebuah ya bincang buku lagi, entah itu bukunya apa, nanti sesuai dengan permintaan kalian atau sesuai dengan mood saya tentunya. Oke, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.